Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yasmin Khairunisa Irfan dari kelas 1D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan program studi akidah tentang materi UAS. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akidah dan prinsip dasar Islam. Yang A itu ada prinsip akidah. Secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, at-tawsiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Sedangkan menurut istilah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan, kewajiban, dan taat kepadanya. Nah, yang B itu ada syarat syahadat. Yang pertama itu ada ilmu, mengetahui makna syahadat, bukan sekedar hafal lafaznya. Yang kedua ada yakin, yaitu meyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Ketiga ada qabul, menerima syahadat dengan lapang dada. Selanjutnya ada inqiyad, yaitu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu ada sidiq, yaitu jujur dalam bersyahadat, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, yang terakhir itu ada ikhlas, yaitu mengucapkan syahadat hanya karena Allah, bukan karena paksaan atau kepentingan lain. Selanjutnya yang C itu ada rukun syahadat. Jadi syahadat itu memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu atau yang biasa disebut dengan peniadaan, dan ada al-itsbat atau penetapan. Nah, jadi an-nafyu itu artinya meniadakan atau menolak segala bentuk sesembahan selain Allah. Ini terdapat pada lafaz la ilaha yang berarti tidak ada Tuhan. Nah, sedangkan al-itsbat artinya menetapkan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, ini terdapat pada lafaz illallah yang berarti kecuali Allah. Jadi syahadat bukan hanya mengucapkan tapi juga meyakini hanya Allah yang disembah. Syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahada, syahidu, syahadana yang berarti persaksian. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu Islam sebagai agama wahyu. Islam secara bahasa berarti damai, mendamaikan, dan selamat. Secara istilah, Islam adalah yang berisikan Al-Quran Allah dan Rasul-Nya yang mencakup semua bidang kehidupan. Ada karakter utama ajaran Islam. Yang pertama itu ada syumuliyah. Nah, syumuliyah ini tuh mencakup semua bidang kehidupan seperti ibadah, mahdoh, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sosiologi, psikologis, dan pendidikan. Lalu yang kedua ada alamiah, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi setiap suku bangsa tanpa kecuali. Yang ketiga ada ilahiyah, yaitu ajaran Islam bersumber dari Allah yang nilai kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Yang keempat ada insaniyah, ajaran Islam sejalan dan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Tidak ada satupun yang bertentangan dengannya. Nah, yang kelima itu ada waqiyah. Ajaran Islam adalah ajaran yang bisa menjawab dan memberikan solusi bagi setiap problem yang terjadi dan bisa diamalkan oleh setiap manusia, atau yang biasa disebut dengan hudal linnas. Nah, yang keenam itu ada wasatiyah. Ajaran Islam adalah ajaran yang adil, yang memperhatikan keseimbangan hidup dunia dan akhiratnya. Yang ketujuh itu ada al-wuduh, artinya ajaran Islam itu adalah ajaran yang gamblang, jelas, dan mudah difahami. Yang terakhir ada al-jama'u baina ats-tsabat wal murunah. Nah, jadi maksudnya itu adalah perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Lanjut ke sistematika ajaran Islam. Yang pertama itu mayoritas ulama berpendapat bahwa materi ajaran Islam dibagi 3 bagian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, yang kedua, ajaran Islam merupakan satu kesatuan ajaran yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu ada iman, ihsan, dan Islam. Lanjut ke materi berikutnya yaitu izzatul Islam wal muslimin. Nah, jadi izzah itu biasa disebut dengan izzah suatu bangsa. Ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya umat suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Jika akhlak telah hilang dari mereka, hilang pula kejayaannya. Ya, jadi bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya ya. Jika akhlaknya hilang, ya hilang pula kejayaannya. Nah, definisinya itu kata izzah seakar dengan kata aziz, yang berarti perkasa, mulia, keras, agung, dan tidak terkalahkan. Sedangkan menurut istilah, izzatul Islam wal muslimin adalah merupakan suatu istilah yang menunjukkan kejayaan Islam,
dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin yang memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya, dan tidak terkalahkan oleh mereka. Selanjutnya materi berikutnya yang berjudul Wasatiyah dalam Akidah. Wasatiyah adalah berislam dengan cara yang adil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian itulah kami jadikan kalian sebagai umat Islam, dijuluki oleh Allah pertengahan. Tujuannya supaya kalian itu menjadi saksi atas seluruh manusia. Nah, jadi ada juga penjelasan wasatiyah menurut para ulama. Di antaranya yaitu ada tafsir As-Sa'di. Umat yang adil karena pertengahan berada di dalam jalan yang lurus. Jadi jangan seperti orang-orang Khawarij atau kelompok ekstrim. Mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, tetapi Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongan saja. Mereka tidak memahami secara utuh ayat-ayat dalam Al-Quran, sehingga mereka terkadang saking ekstrimnya menghalalkan darah siapa saja. Ya, jadi kalau agama dan umatnya terjaga secara otomatis, negaranya juga terjaga, sehingga sampailah kepada himayatul daulah. Jadi harus seimbang rasa takut dan rojak. Orang-orang penghuni surga itu dia membatasi antara lambungnya dan kasurnya. Materi berikutnya yaitu aliran mazhab akidah. Yang pertama itu ada ahli sunnah wal jamaah. Adalah keyakinan tentang Allah, kenabian, perkara gaib, dan kebangkitan yang bersumber dari Al-Quran, surah Nabi, ijtihad, sahabat, serta diteruskan oleh ulama mayoritas umat Islam. Yang kedua ada Khawarij. Latar belakangnya yaitu Khawarij lahir akibat arbitase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tokoh penting di Khawarij yaitu Nafi bin Al-Azraq. Yang ketiga ada Syiah. Syiah itu pendukung ya, muncul pasca perang Siffin. Tokohnya yaitu Abdullah bin Saba, atau yang biasa disebut Yahudi Yaman. Yang keempat ada Mu'tazilah. Latar belakangnya yaitu aliran nasionalis Islam, lahir di akhir dinasti Umayyah. Pendirinya Gilan bin Muslim ad-Dimashqi. Lanjut yang kelima ada Murijah, dari kata ajma'a, yaitu menangguhkan atau hukum ditunda. Pendirinya ada Al-Hasan bin Muhammad. Yang keenam ada Najjariyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Tokohnya yaitu Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad. Yang ketujuh ada Jabariyah, dari kata jabar yang berarti memaksa. Dan yang terakhir ada Musyabihah. Musyabihah yaitu sifat Allah dengan sifat atau perbuatan makhluk. Dan Mujasimah itu adalah meyakini Allah berjasad. Selanjutnya yang berjudul Bahaya Liberalisasi Akidah. Sebagai suatu sistem pemikiran, liberalisasi dapat dikatakan memperoleh bentuk yang jelas pada abad ke-18 yang dikenal sebagai zaman akal budi. Sebuah sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu dan kelompok minoritas bangsa. Selanjutnya ada konsekuensi, ada juga liberalisasi Indonesia. Wacana Islam liberal mulai menyorot perhatian publik sekitar di pertengahan tahun 2000-an. Seiring dengan terbentuknya jaringan Islam liberal yang banyak melemparkan ide provokatif mereka ke ruang publik lewat media cetak ataupun elektronik. Yang terakhir ada program Islam liberal. Yang pertama itu menegaskan ketidakrelevanan Islam dengan perkembangan zaman. Yang kedua, meruntuhkan dasar-dasar epistemologi Islam dengan mengkritik otentitas Al-Quran, hadis, dan mendiskreditkan otoritas ulama. Yang terakhir, membongkar prinsip akidah. Materi selanjutnya yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama itu menjauhi semua yang beliau larang. Nah, jadi perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW seperti perbuatan zalim, berkata kasar, berbohong, dan perbuatan maksiat lainnya. Dengan menjauhi larangan beliau, kita menjaga diri agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua ajaran Rasulullah adalah kebenaran dari Allah, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun akhlak, tanpa ragu dan tanpa memilih-milih ajaran. Lalu yang ketiga, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai syariat yang beliau ajarkan.
Artinya, dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, baik tata cara sholat, puasa, zakat, maupun ibadah lainnya, agar ibadah tersebut sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir itu mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri sendiri, harta, anak, dan orang tua. Maksudnya adalah menempatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW di atas segalanya, yang dibuktikan dengan ketaatan kepada ajaran beliau dan kesediaan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada kepentingan pribadi. Nabi Muhammad juga mengatakan, "Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, dan jika siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga." Materi selanjutnya ada hari kiamat dan kehidupan akhirat. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia dan awal kehidupan akhirat. Adapun dalil hari kiamat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Lalu ada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama ada tanda-tanda hari kiamat kecil seperti kerusakan akhlak, tsunami, gempa, dan ada juga tanda-tanda hari kiamat besar yaitu matahari terbit dari barat. Selanjutnya kehidupan akhirat. Nah, yang pertama itu ada alam barzah, yaitu alam penantian setelah kematian. Yang kedua yaumul ba'ats, yaitu manusia dibangkitkan kembali. Yang ketiga yaumul mahsyar, manusia dikumpulkan. Yang keempat hisab dan mizan, yaitu hari perhitungan dan penimbangan amal. Dan yang terakhir itu ada surga dan neraka, yaitu balasan atas perbuatan manusia. Adapun hikmah beriman kepada akhirat, yang pertama itu menumbuhkan iman, yang kedua rajin ibadah, dan yang ketiga menjauhi maksiat. Lanjut ke materi yang terakhir yang berjudul integrasi akidah dan dakwah. Akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, karena dakwah ini salah satu risalah dalam rangka meluruskan perjuangan Rasul, yang mana dakwah itu salah satu isi penting di dalamnya adalah luruskan akidah umat supaya mereka keluar dari kegelapan. Allah juga berfirman, siapakah yang lebih baik ucapannya, ajakannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Maksudnya itu adalah, jadi tidak ada yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah di dalam mendakwahkan akidah. Ya, jadi orientasi dakwah kita adalah hendaklah orientasi meluruskan akidah umatnya. Lalu ada juga hambatan dakwah. Yang pertama itu ada problem niatnya. Nah, ini yang paling banyak orang-orang itu salah ya. Kalau salah niat, tidak ikhlas dakwahnya, hanya untuk meraup keuntungan duniawi, maka akan menjadi problem yang besar. Nah, jadi dakwah harus ikhlas karena Allah, bukan karena duniawi. Yang kedua, ada tidak disertai hikmah. Jadi dakwah itu harus penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, sehingga dakwahnya sampai di tengah-tengah masyarakat. Materi selanjutnya yaitu perkara yang bisa membatalkan akidah. Yang pertama itu ada ariddah. Ariddah itu artinya batal, bisa disebut juga dengan murtad atau keluar dari Islam. Riddah ada 3 macam. Yang pertama riddah karena niat, yang kedua riddah karena ucapan, dan yang ketiga riddah karena perbuatan. Yang kedua ada syirik, yaitu menyekutukan Allah. Syirik terbagi menjadi 2, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Contoh syirik kecil yaitu pamer, merasa punya amal, dan riya. Contoh syirik besar yaitu menduakan Allah. Nah, bisa juga sihir, yaitu meramal termasuk syirik. Nah, jadi kalau misalkan mau perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. Yang ketiga, mengaku sebagai seorang nabi. Yang keempat, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya seperti berzina. Nah, yang terakhir itu ada perang pemikiran, yaitu seperti ateis. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.